kita istimewa. Halo Sobat Istimewa, Assalamualaikum. Welcome to podcast kita istimewa. Lama banget ya di sini. Hai semuanya, ketemu lagi sama Aizin di sini. Dan di episode pertama kali ini di programnya terbarunya podcastnya SLB Negeri A kita Cimahi, kita bakalan membahas sesuatu hal yang spesial tentunya karena kita istimewa. Nah, karena kita istimewa, di sini juga kita juga tetap masih ada di suasana pandemi ya pastinya kan. Jadi harus tetap jaga protokol kesehatan. Kalian harus tetap ingat, Sobat Istimewa semua harus jaga 3M. Yang pertama ada mencuci tangan, terus yang kedua juga memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Oke? Nah di sini juga kita sudah siapkan yang sanitizer ya. Jadi insya Allah aman. Untuk bintang tamunya juga insya Allah aman karena tadi udah cuci tangan, udah sesuai dengan protokol juga, dan kita tetap jaga jarak. Seperti itu. Nah buat sobat semua, karena hari ini spesial, jadi aku bakalan sedikit membahas tentang hari spesial. Karena di dunia ini tuh kan kita tuh banyak banget memperingati hari-hari yang spesial, hari yang suka diperingatin sama semua orang. Misalkan kayak hari ibu, terus kemudian juga ada hari anak mungkin ya. Nah kalau di Indonesia ada hari Kartini, hari Sumpah Pemuda, dan lain sebagainya. Dan di dunia pendidikan khusus juga ada hari-hari spesial. Dan yang paling dekatnya di bulan April ini tuh, kemarin di tanggal 2 April itu kita memperingati hari autis sedunia. Nah, tepatnya sekarang kita di sini bakalan sedikit memperingati juga ya dengan cara kita di podcast kita juga. Kita bakalan mengundang satu sosok yang menurut kita tuh bisa jadi inspiring juga, karena kita bakalan melihat dari sisi lain, bukan dari anaknya itu sendiri, tapi di balik anaknya itu. Jadi kayak mungkin kita sebut aja ya wanita hebat, wanita kuat juga bakalan kita hadirin di sini. Oke, kalian pasti penasaran kan sobat semua? Nah, untuk untuk kali ini saya bakalan perkenalkan dulu siapa sih narasumber kita hari ini, dan saya bakalan membacakan dulu biodatanya dari wanita kuat dan hebat kali ini. Oke, di sini ada Christina Tioda Huta Barat. Nah, kita biasa memanggilnya itu Mama Tulus. Terus tempat tanggal lahirnya juga ada Pematang Siantar, 25 November 1975. Pekerjaannya ibu rumah tangga, hobinya traveling. Terus moto dan quote-nya ini aku suka banget, bekerja sambil berdoa, jadi tidak melupakan Tuhan. Kayak gitu. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja sambut Mama Tulus. Silakan. Halo. Selamat siang Mama Tulus. Nah, aku panggilnya apa ya, Ma? Mama aja. Mama Tulus aja. Oke, biar kita lebih dekat, aku juga kan boleh nggak ya jadi anaknya Mama. Mama Tulus betul banget sekali yang tadi aku bilang itu biodatanya tidak ada yang salah. Iya. Gimana kabarnya Mama Tulus? Luar biasa, hari ini sukacita dan sehat selalu. Iya, alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan sehat. Terus yang penasaran juga gimana nih keadaannya Tulus? Terus hari ini dia senang, tadi ngeliat saya mau pergi, dia pengen ikut, tapi karena keadaan ini, saya bilang saya pergi dulu ya ke sekolah terus, gitu aja. Sehat, puji Tuhan dia sehat, dan semakin besar, semakin gede juga, yang pasti dia semakin pintar. Iya, pastinya ya, semakin pintar. Dan Mama di sini tuh kita tuh pengen sharing aja sih, Ma. Kita sharing santai, mungkin Mama bisa curhat sedikit lah ya. Curhat sedikit sama aku juga. Terus
karena kita pengen banyak tahu tentang di balik Tulus itu tuh pasti ada orang-orang hebat kan, termasuk salah satunya siapa lagi yang bukan melahirkan seorang anak yang istimewa ini ya mama gitu kan. Nah sekarang kita tuh pengen mengangkat di hari autism itu bukan yang apa ya, orang-orang yang memang sudah terlihat di luar, tapi kita juga pengen mengangkat orang-orang yang maksudnya tuh yang belum terlihat, terus pengen kita juga angkat kayak gitu. Kita di sini pengen sharingnya santai aja ya Maya, pokoknya jangan tegang deh, jangan tegang teman-teman, ayo dong jangan tegang ya, hore. Semangat. Iya semangat. Nah jadi kita mulai aja ya Mah mungkin, karena kalau aku tuh kan memang di sini kan belum tahu juga ya perkembangannya Tulus dari awal di sini tuh seperti apa kayak gitu. Nah aku tuh penasaran banget nih Mas, kita mungkin ya sobat istimewa semua juga penasaran nih, Tulus ini siapa, terus Mama Tulus ini siapa. Jadi boleh diceritakan dulu deh. Tulus itu tuh kan salah satu anak sekolah, murid siswa ya, siswa di SLB Citerep kayak gitu. Nah sebelumnya mungkin kita tarik mundur dulu deh, kita pengen tahu dulu sejak awal mula Mama mengandung Tulus, mungkin apakah ada gejala atau misalkan yang Mama rasakan waktu itu? Saya ceritakan dulu ya. Boleh. Tulus itu ada nih setelah 10 tahun pernikahan. 10 tahun pernikahan baru dia ada lah. Betul. Dan selama mengandung saya tidak merasakan ada yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ada satu yang saya ingat waktu umur dia 3 atau sampai 4 bulan di dalam kandungan. Saya waktu itu pernah makan nasi goreng dulu ya, karena saya dulu di Surabaya, pengen makan nasi goreng. Jadi sama ibu dibelikan nasi goreng sama dulu. Setelah makan nasi goreng paginya saya ada bintik-bintik merah, sekujur tubuh saya ada bintik-bintik merah, tapi nggak gatel gitu. Betul. Jadi saya konsultasi ke dokter karena memang ini anak yang ditunggu-tunggu, jadi saya selalu konsul ke dokter. Lalu dokter suruh ke sana waktu itu, ayo sini saya lihat dulu. Kemudian, oh ini nggak apa-apa Bu, obatnya hanya minum banyak air putih. Jadi tidak perlu obat dok, tidak, karena ibu kan sedang mengandung, jadi kita minimalis obat. Jadi saya minum air putih aja, memang 2-3 hari hilang. Tapi nggak tahu apakah itu penyebabnya atau tidak, saya juga tidak tahu karena selama mengandung sampai melahirkan Tulus tidak ada gejala-gejala yang lain. Habis itu sudah, cuma itu yang saya ingat saya. Jadi Tulus lahir di Surabaya, tidak di Jakarta karena udah 5 bulan di Surabaya. Saya ingin dekat keluarga, jadi saya dibawa ke Jakarta. Di Jakarta Tulus lahir. Dan waktu itu prosesnya memang sesar karena memang dijaga benar dan memang posisinya penantian yang begitu lama ya Maya, penantian 10 tahun ya, penantian yang begitu lama gitu kan, dikasih penantian cobaan. Berarti sejak kapan nih Mama tuh tahu menyadari kalau memang Tulus tuh ada keistimewaan gitu? Iya, jadi waktu itu sudah lahir, sudah seperti anak-anak yang lain, tidak ada apa-apa perkembangannya sampai umur kurang lebih sampai 2 tahun ya. 2 tahun kenapa dia tidak bisa berbicara, kalau diajak itu Tulus misalnya gitu kan, anak lain kan mungkin dia merespon tapi nggak seperti yang lain gitu kan. Terus kita panggil kadang boleh kadang enggak gitu, dan kenapa belum bisa berbicara ya, misalnya mama, papa gitu kan, kita pengen denger ya suaranya dia. Tapi waktu itu belum ada gitu kata-kata itu. Jadi itulah yang saya deteksi terus dari lahirnya, yaitu saya menemukan keistimewaan itu gitu. Di 2 tahun berarti? Kurang lebih dari 1 tahun saya sudah ingat, 2 tahun saya baru ini pasti
ada sesuatu. Jadi Tulus itu anak pertama ya? Ya, Mas? Anak pertama dari sekarang punya adik? belum. Oh belum, jadi anak satu-satunya berarti ya sekarang ya. Oh berarti di umur 1 tahun itu mama tuh udah kayak udah mendeteksi kayak Iya. gitu ya, kenapa anak saya begini Iya. kayak gitu. Berarti di mohon maaf nih Mas, selain Tulus di keluarga mungkin selain di keluarga inti, apakah ada yang memiliki kesamaan kayak Tulus, keistimewaan? Kalau di keluarga inti nggak ada ya, tapi ada yang spesial juga di keluarga, dari keluarga suami. Memang anaknya itu tidak bisa diam dan pintarnya luar biasa gitu. Iya, berarti ya memang Tuhan memberikan apa ya, Tulus itu berarti kepada orang yang istimewa sih. Oke. Seperti itu ya, Ma. Nah, setelah itu ya, Ma, yang kita mungkin sobat istimewa juga penasaran ya. Kayak apa sih setelah Mama tahu nih, oke nih, Tulus istimewa. Nah, Mama sama suami itu apa langkah pertama yang dilakukan untuk Tulus? Iya. Jadi waktu sudah hampir 2 tahun itu dia belum bisa berbicara, jadi kita bawa ke dokter dong, bawa ke dokter. Kenapa Tulus teh gitu. Terus akhirnya di PK telinga dulu ya, telinga. Nah di telinga Tulus memang ada masalah juga. Di pendengaran dia ada desibel 70 dan 80, jadi dia harus pakai alat bantu dengar. Nah setelah itu, setelah dia memakai alat bantu dengar, belum. Karena waktu itu alat untuk DERA, istilahnya itu namanya DERA itu masih waiting list, karena di Bandung dulu juga ada beberapa yang hanya ada beberapa tempat untuk DERA itu, jadi waiting list nunggu sampai 6 bulan. Nah setelah di DERA baru dokter bilang Tulus harus pakai ABD, alat bantu dengar. Lalu dia pakai, setelah pakai ada terapinya juga untuk dia respon apa tidak alat itu. Dan jadi setelah pakai terapi terus sama dokter juga, sama dokter THT, dokter saraf, dokter anak, dokter tumbuh kembang, semua kita datangin. Nah ternyata selain itu, ternyata Tulus juga punya satu keistimewaan yang lain. Sama, dia tidak bisa diam. Itu. Yang kedua, karena dia tidak bisa mendengar, mungkin komunikasi jadi tidak bisa. Tuh. Yang ketiga, dia tidak fokus. Tidak fokus. Jadi Itu maaf Ma, itu dari dokter yang mana Mama tahu? satu kan saya dari dokter DERA ya, THT, menemukan keistimewaan di telinga. Terus yang kedua saya ke dokter saraf anak. Mungkin kata dokter dulu itu hanya dari pendengaran, karena pendengaran itu juga ciri-cirinya hampir mirip dengan anak-anak autis ya. Dia eksplor kemana dia cari gitu. Terus yang ketiga saya ketemu dengan dokter tumbuh kembang yang mengatakan bahwa anak saya ini ada spektrum autis juga, karena dia menyukai beberapa benda seperti benda yang berputar kayak kipas angin, jam dinding, AC, karena speednya kan bergerak tuh, itu. Terus lampu-lampu dia ada mati hidup. Nah itu, jadi dari situ kata dokter, dan dia tidak fokusnya juga mungkin karena spektrum autisnya itu. Nah berarti saat itu Mama tahu kalau misalkan Tulus itu autis. Spektrum autis ya. Iya, berarti. Nah itu perasaan Mama tuh kayak gimana sih gitu? Perasaannya ya bertanya ya, manusiawi sekali saya sebagai manusia bertanya kenapa gitu. Tapi saya mencoba untuk belajar berdamai dengan hati saya sendiri, berdamai dengan keadaan, supaya saya bisa mendampingi anak ini ke depan. Setelah saya mengerti, berdoa, minta kekuatan, minta kesabaran, saya harus siap. Saya harus siap dan harus mencari jalan supaya Tulus bisa bertumbuh berkembang dengan baik. Jadi saya ke tempat tumbuh kembang, di terapi, banyak terapi,
terapi perilaku, terapi bicara, terapi apa itu namanya? Itu lagi sensorinya juga sensori integrasi. Berarti secara nggak langsung mama dipaksa untuk mempelajari tentang autis itu Iya, sendiri ya, jadi Ma, ya? saya belajar Berarti mencari info. sejak itu mama belajar tentang autis. Iya, jadi saya mencari info. Benar nggak sih ini deteksi ini benar nggak sih, saya cari dan ada ada beberapa memang hampir sama dengan yang saya perhatikan gitu. Jadi saya selalu belajar melihat perilaku Tulus, melihat apa yang selalu dia kerjakan, apa yang dia inginkan gitu. Jadi selalu melihat keadaannya dia gitu. Iya. Nah, setelah mama mengetahui nih ya tentang autis itu sendiri, tentang meneliti Tulus seperti apa, langkah pertama yang dilakukan mama itu apa tuh? Setelah mengetahui kondisi Tulus semua, setelah mengetahui sedikit mungkin tentang autis itu sendiri, nah langkah pertama mama sama suami itu untuk Tulus itu apa? Oke, misalkan berarti saya harus terapi ke sini Iya. atau enggak saya harus menyekolahkan dia ke sini itu sudah terpikirkan apa kayak gimana? Iya, yang pertama dulu hanya terapi ya. Ya. Nah, pertama dulu hanya terapi karena saya pikir dengan terapi bisa sembuh gitu. Ternyata kan setelah saya belajar itu autis itu tidak ada obatnya. Obatnya hanya terapi, treatment itu yang sering dilakukan. Jadi setelah seiring dengan bertambahnya usia, pengetahuannya dia juga sudah semakin ada gitu ya. Dan untuk belajar, akhirnya saya berpikir nih, masuk sekolah mana ya gitu yang kira-kira ramah untuk anak saya gitu kan ya, menerima gitu yang dengan ikhlas, dengan hatinya mau mengajari anak-anak. Akhirnya saya pilih ya kayaknya lebih cocok dia di SLP gitu. Jadi memang ternyata mama itu juga sobat istimewa semua. Saya bisa mengambil sedikit kesimpulan di awal mungkin ya tentang mama Tulus ini tuh, beliau bukan orang tua yang mendiamkan ketika tahu kondisi anaknya seperti apa. Aduh, aku merinding banget nih asli. Jadi kayak lebih aku bisa ngelihat gimana cara seorang ibu khususnya untuk memperjuangkan anaknya ya, memperjuangkan anaknya segimanapun anaknya itu mempunyai keistimewaan atau mungkin hal dan lainnya gitu ya. Ya itulah contoh seorang ibu sih sobat istimewa semua. Nah, yang penasaran lagi nih Ma, aku tuh pengen tahu tanggapan keluarga ketika tahu Tulus. Awalnya kan memang itu dia orang-orang sangat dinantikan kan ya, sudah 10 tahun gitu. Tapi setelah kita terangkan, terus ada keistimewaan begini, dia harus begini, dia begini. Terus mereka mungkin sayang. Saudara-saudara sepupu-sepupu itu, Tulus itu dikasih tahu ya, kenapa sih harus pakai begini? Kenapa sih Tulus gak bisa diem gitu ya? Kalau misalnya ketemu saudara-saudara ngumpul gitu, lu gak bisa anteng ini, abang Tulus kok gitu gitu, diterangin gitu. Jadi kita berusaha menerangkan ke orang lain keadaan, bukan berarti orang lain harus paham dengan kita gitu ya, tapi harus menerangkan ke orang lain sekitar, terutama keluarga, bahwa Tulus itu memang sangat spesial gitu. Iya, ada punya keistimewaan. Berarti Tulus juga diajarkan sama mama tuh untuk bersosialisasi ya? Iya, sama teman-teman. Di keluarga dulu ya, mungkin. Kalau teman-teman di rumah gimana tuh? Nah, kalau di sekitar rumah, kebetulan kita tinggalnya memang di perumahan gitu. Tengah Tulus itu keluar gitu ya, saya bawa gitu, jalannya itu cuma melihat gitu. Teman-teman ada anak-anak main itu cuma hanya melihat gitu. Jadi tidak ingin bergabung gitu, paling dia lihat udah cuek pergi lagi gitu. Jadi permainannya dia gitu ya, memang berbeda dengan anak-anak biasa lainnya gitu ya. Pengen naik sepeda, pengen lari-larian gitu, dia tidak. Dia sebenarnya kalau ada misalnya anak itu punya mobil-mobilan ada lampu-lampunya, ya, nah baru dideketin. Nah gitu. Jadi kalau misalnya hanya mobil-mobilan, hanya sepeda-sepeda biasa, dia nggak tertarik gitu. Jadi yang menarik menurut dia itu
dia bakalan datengin Ya, gitu jadi ya. kalau kira-kira tertarik dia ke sana berarti ada sesuatu ya di sana gitu. Iya, itu sobat SMA semua itu juga salah satu ciri dari anak autis ya. Iya. Dari anak autis, jadi ketika dia tertarik, dia terus melakukan hal itu Iya. mungkin. Nah, itu juga. Nah, kalau Tulus tuh, kalau marahnya Tulus nih mah, kayak gimana? Iya. Itulah Aku tuh baru ngeliat Tulus tuh sebesar itu saat ini, apalagi di masa pandemi dengan pembelajaran di rumah. Ya mungkin semua orang juga bakalan kayak ngerasa dirinya berat badannya naik, dan Tulus juga wow gitu. Terus Tulus diasuh sama mama yang eh, postur tubuhnya tidak terlalu Iya, besar betul. gitu. Itu hebat banget sih menurut aku. Mungkin karena energinya juga gede ya. Jadi kita juga kan harus mengikuti anak. Jadi Tulus itu semenjak pandemi kan banyakkan di rumah, kegiatannya terbatas. Kalau dulu dia setiap Sabtu hiking, sekarang nggak bisa. Terus dulu dia pernah berenang, sekarang takut kitanya juga dengan keadaan sekitar gitu. Jadi benar-benar kegiatan fisiknya itu berkurang. Jadi antum makan dia jadinya, bahwa saya masak dikit dia udah nyium masak apa nih gitu. Nah, dia sekarang jadi nafsu makannya jadi banyak di rumah karena banyak di rumah gitu. Jadi ya Jadi kalau Tulus marah berarti mama udah tahu lah ya cara-caranya kayak gimana ya, kalau Maya? marah itu justru yang saya masih harus belajar. Kalau anak-anak ini marah, kalau ada sebab kita paham. Misalnya dia minta sesuatu kita tidak kasih, dia marah, kita paham. Tapi ada saat dia marah, kita nggak tahu. Itu yang kita sampai sekarang saya tuh masih belajar. Kenapa ya kamu Tulus? Ada apa ya tadi sebelumnya apa? Kamu makan apa? Kamu melakukan apa? Jadi kadang-kadang kamu mikirin apa sampai kayak kadang-kadang gitu. Kok marah gitu kan, nggak ada sebab kok marah gitu, tiba-tiba nangis saja. Nah kalau udah kayak gitu saya diamin, diamkan dulu sebentar, jangan diganggu, nanti kalau gini-gini malah dia makin marah. Oh gitu, oke. Nanti kalau misalnya 5 menit nggak beres-beres nih nangisnya, saya alihkan. Jadi alihkan dengan kesukaannya dia. Misalnya dia kan suka dengan bohlam, dengan kabel, dengan listrik. Saya ambil nih misalnya nanti, Terus ini kamu punya ini nih, bohlam, punya kabel nih. Nah itu kita pasang gitu kan. Akhirnya dia diam. Berarti dialihkan ya, berarti dialihkan, terus kita juga diamkan dulu sejenak, kita sambil cari cara kayak gimana cara mengatasi anak autis yang istimewa ini kan, seperti itu. Iya, karena kalau misalnya dia nangisnya cuman kayak ketahuan nih, bohong-bohongan gitu ya, hanya untuk cari perhatian, ya udah kita peluk aja udah selesai. Oke. Nah sekarang nih masalah pandemi juga nih ya, sekolah nih ya. Tulus kan sekolah di SLB kan. Nah terus kayak gimana sih mama cara mengajarkan Tulus di rumah kayak gitu? Karena kan mungkin kalau di sekolah jelas ya, pagi-pagi yuk ke sekolah ketemu sama guru gitu. Nah sekarang pagi-pagi tetap stay di rumah dan kita yang harus menjadi guru. Nah itu kayak gimana tuh Mas? Ya awalnya berat ya, bingung ya gitu, gimana ya yang biasanya tiap hari dia mandi langsung pakai baju seragam rutin kan, biasanya anak-anak ini kan rutin itu kan sudah harus jadi kebiasaannya dia, ini begini. Sekarang harus berubah. Itu yang berubah itu karena dia bingung, ini kenapa gue pakai seragam upacara cuman duduk di depan laptop atau di depan handphone gitu gini doang gitu kan. Itulah yang membuat kadang-kadang aduh gimana ya caranya gitu ya. Jadi kita sama-sama jadinya. Ini ada kebetulan ada sepupu di rumah duduk di sampingnya, saya duduk di sampingnya, jadi kita bertiga ikut upacara gitu. Jadi menemani dia gitu. Upacara lihat dunia itu ada tuhnya. Nah, ada Pak Guru, ada teman-teman gitu. Jadi kita duduk gitu. Walaupun kadang-kadang dia pergi kan kadang-kadang kan anak-anak itu kan nggak betah ya, susah sampai berapa menit gitu. Kan dia pergi, ya udah biar ibu nanti balik lagi ya, duduk lagi. Tapi tetap harus diusahakan ya Mas. Nah mama aku penasaran juga nih, kenapa tadi jadi balik lagi ya. Kenapa mama sih memilih SLB NA Cimahi ini untuk jadi sekolahnya Tulus gitu Mas? Ya, karena saya sebelumnya sudah juga coba
sekolah umum Betul. untuk tulis. Waktu dia di TK, Betul. saya masukkan dia di sekolah inklusi. Hmm. Dia dengan guru pendamping, terus teman-temannya sangat baik dengan dia karena masih seusia dia, seumuran dia gitu. Dan berjalan dengan baik sih, tapi memang ada hal-hal perilaku dia yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah dia selesai dari TK, saya berpikir dia akan ketemu dengan SD dengan umur anak yang tidak hanya seumuran dia, yang akan bertemu dengan dari kelas 1 sampai kelas 6. Betul. Nah, saya berpikir supaya mentalnya dia benar-benar harus dijaga. Jadi saya lihat kira-kira yang cocok untuk dia atau kira-kira yang ramah untuk dia, bisa dia senang, happy bersekolah. Saya pilihlah SLB gitu. Dan mungkin jaraknya dekat juga kan? Dekat dari rumah kayak paling 1 kilometer ya. Nah, setelah kan tuh sebelumnya kan belum sekolah di sini ya? Iya. Ada perubahan nggak sih setelah dan sebelum dan sesudah sekolah di SLB? Iya. Ya. Banyak. Jadi mungkin karena guru-gurunya juga sudah berpengalaman menangani anak-anak seperti Tulus, dan mungkin masih banyak teman-teman spesial yang lain. Jadi saya lihat mereka memang benar-benar dari hati benar untuk mendidik anak. Jadi bukan hanya pelajaran akademik harus bisa. Ternyata dengan mereka membawa, misalnya anak ini lagi ngambek, dibawa jalan-jalan keluar gitu, hatinya kan senang gitu ya. Hatinya senang dibawa jalan-jalan hanya ke kebun gitu, muter-muter sama Pak Guru, dia udah happy lagi gitu kan. Terus mungkin karena di sekolah ini juga sudah berpengalaman dia, jadi sekarang nih ya terus tuh lebih bisa berhitung, yang tadinya mulai 1 sampai 10 juga belum bisa, sekarang udah sampai 100 gitu. Oh wow. Bisa, gitu. Oh iya. Berarti banyak ya Mas. Mewarnai, ya dulunya masih berantakan, sekarang Jadi udah tahu mengarah ya. ya, sekarang udah tahu warna merah, kuning, hijau gitu, udah bisa warna lah gitu. Ya, alhamdulillah ya Maya, kalau seperti itu ya mungkin juga kami di sini juga berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak kami juga kan kayak gitu. Jadi biar bisa juga saling sinergi antara guru dan orang tua seperti itu. Seperti Mama juga kan mungkin ada di rumahnya bisa diajarkan, selain di rumah juga di sekolah juga bisa tetap diarahkan juga lurusnya, betul ya Maya. Jadi lingkungan itu benar-benar membuat dia senang gitu ya, tidak hanya akademiknya yang diterima, tapi dia juga membuat hati anak itu suka gitu, senang gitu. Iya, betul Mas. Mama, aku juga penasaran banget kan, pasti kalian Sobat Istimewa juga penasaran nih tentang Mama hebat ini, Mama kuat, Mama strong. Aku tuh salut banget sama Mama, nggak ngerti dia baru pertama kali tapi udah kayak banget gitu ya. Mama tuh pernah nggak sih kayak ngerasa ngeluh dalam diri gitu ya? Terus kayak saat ngurus Tulus tuh kayak menggerutu, Pastilah. protes gitu. Itu Kalau kayak protes mungkin sudah lewat ya, waktu itu sudah lewat lah gitu. Kenapa gitu, itu sudah lewat. Tapi kalau mengeluh capek, manusiawi ya, saya kan manusia biasa gitu. Tapi selalu saya berbagi tugas dengan Papa Tulus, karena memang papanya juga nggak di kota yang sama karena tugasnya di luar kota. Jadi kalau lagi papanya datang, saya diberi waktu untuk me time. Jadi dikasih waktu untuk me time, bisa bertemu teman-teman, terus menambah wawasan, bertemu dengan komunitas yang sama dengan Tulus. Jadi sesama orang tua saling curhat, saling memberi informasi, saling menguatkan itu. Manusiawi sekali, saya pernah pasti mengalami capek banget itu kadang-kadang. Tapi Mama udah hebat sih ada di titik sekarang kayak gini. Dan mungkin untuk Sobat Istimewa semua yang punya anak seperti Mama juga jangan berkecil hati ya Maya, jangan berkecil hati, tetap semangat. Dan di sini juga aku pengen minta dari Mama tips untuk para mama strong di luar sana, Sobat Istimewa di luar sana juga, kayak gimana sih caranya jadi ibu yang kuat
demi anak-anak istimewa kita. Iya, kalau dibilang saya hebat sih belum itu juga ya, Iya. karena di luar sana masih banyak Pasti, anak-anak pasti. yang lebih hebat dari Betul, itu betul. gitu. Tapi Betul. pesan saya untuk orang tua yang mempunyai anak spesial, teruslah semangat. Tuh. Karena kalau kita tidak semangat, siapa lagi kan? Semangat dan berusaha cari terus potensi anak supaya dia bisa mandiri nantinya, kalau dia sudah mandiri, dan selalu tanamkan dalam hati dan pikiran kita kalau anak kita ini bisa, anak kita ini pasti punya masa depan. Betul. Itu yang saya Betul. pesankan sama orang tua hebat di luar sana. Iya, jangan kecil hati ya buat sobat istimewa Iya. semua ya Maya. Pasti Tuhan ngasih sesuatu ini tuh ada hikmahnya, ada alasannya juga. Pasti semuanya juga pasti ada hikmah baliknya. Nah terus aku juga pengen tahu nih Maya, harapan mama untuk Tulus itu seperti apa? Harapan saya sih hanya dia bisa mandiri. Mandiri itu maksudnya mandiri lah. Apa-apa dia bisa lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan saya juga nanti pengen dia punya usaha sendiri untuk dia sendiri gitu. Jadi yang pertama adalah mandiri dan dia mungkin usaha sesuai dengan potensi yang ada di dia. Nah ini yang sedang saya cari, saya gali potensi yang sudah terlihat sekarang ini memang di kelistrikan elektro. Berarti ini ada benih-benih apa ya, hebat nih dari Tulus nih, karena elektro kan bukan yang mudah juga ya Maya, gitu kan mungkin. Jadi ya kita harus tetap cari potensinya itu ya, anaknya ada di mana ya Maya. Nah berarti Tulus itu seperti apa sih menurut kamu? Saya aja sampai kadang-kadang bingung ya gitu ya, luar biasa gitu ya. Luar biasa sekali ya. Dia mengajarkan saya tentang kesabaran, ya, kesabaran. Dan mengajarkan saya juga tentang kasih sayang. Nah sekarang ada hal-hal yang tidak saya pikirkan, dia bisa lakukan. Seperti misalnya gini, dulu ada AC di rumah rusak. Ya. Panas kan, ya udah saya biarin nunggu tukang servis datang. Tiba-tiba dia ngambil tangga, didorong nih tangganya. Jangan nak, nanti jatuh kan, saya selalu hati-hati nanti jatuh. Terus saya ke dapur nih sebentar, dia buka tuh, cetek buka. Terus saya perhatiin gitu, entah apa yang dipegang, cetek. Dan saya pergi lagi, saya ambil suruh yang jaga, tolong jatuhnya, takut jatuh. Terus lagi sama dia, cetek. Udah, terus dia ambil remote, dia cari remote, terus nyala. Terus habis itu dia tiduran begini. Sampai saya kaget, adik saya aja sampai nggak salah, jadi kan mati, gitu kan? Kemarin mati. Iya. Saya sudah memanggil tukang servis nih. Betul. Karena bapaknya tidak ada di sini, jadi saya tunggu bapaknya datang supaya ada yang nemenin gitu. Ternyata hidup. Betul. Ya sampai kaget. Terus apain gitu kan? Terus pegang apa tadi? Cuman itu aja tuh dilihatin, kata yang lihat. Itu cetek-cetek atau apa? Nyala. Itu yang saya kira, itu mungkin apakah itu suatu kebetulan gitu ya. Kadang-kadang kan saya juga penasaran apakah ini suatu kebetulan gitu. Ternyata sama bapaknya saya ceritakan, terus diajarkan. Ini terus, ini kabel, ini bohlam, ini saklar, kita sambung. Mulai deh dia di situ fokus sekali, saya perhatikan bisa sejam dia ngoprek gitu ya, terus menyala itu disambung di kabel-kabel, dipotong-potong tanpa terlepas gitu ya. Di ini kalau kabel itu kan dipotong, di dalamnya masih ada kabel ya, kabel itu nggak putus, itu sama dia dipotong, disambung sama dia, dilakban, ditutup, dinyalain, nyala lampu. Wow banget sih Saya Mbak. aja takut kadang-kadangnya kalau Jangan takut Mas, kalau aku sih ngelihatnya itu ada potensi besar dalam Tulus gitu Mas. Mama sebagai orang tuanya juga harus lebih detail kali ya, Iya, lebih detail, lebih jeli juga gitu. Mungkin ya inilah, jadi nggak heran kalau misalkan kalian buka ya sobat istimewa di luar sana, Google anak autis hebat, itu bakalan banyak yang muncul. Amin. Jadi anak autis itu ternyata punya banyak banget prestasi kayak gitu kan. Terus yang
pokoknya terus insya Allah deh, insya Allah deh bisa jadi anak yang hebat kalau benar diarahkan ya sama kita ya Maya. Mudah-mudahan mama tetap sehat, tetap bisa mendampingi Tulus sampai sampai harapan-harapan mama itu tercapai, dan papanya tentunya itu. Dan mama, terakhir nih, pertanyaan terakhir nih, kita udah ngalor ngidul ya Maya. Udah kemana-mana. Harapan udah, terus kayak pesan untuk orang tua di luar sana dari mama Harapan di saya hari autis ini. oh gitu. Betul. Selalu bawa anak itu untuk selalu bawa dia keluar, tunjukkan dunia. Kalau di sana itu banyak yang harus dipelajari. Jangan dikumpul, jangan disimpan, dibawa dia keluar, tunjukkan kalau dunia itu indah gitu. Jadi tetap semangat, tetap cari potensi yang dari anak. Usahakan anak itu mampu untuk bertemu dengan orang-orang lain. Nah, buat dia bisa Bersosialisasi, berkomunikasi, minimal dia bisa betul. bisa hadir, ditunjukkanlah pokoknya potensi dia supaya dia bisa mandiri. Oke sobat istimewa semua, setelah tadi kita berbincang dengan Mama Tulus, Ibu Kristina, kita di sini akan menyimpulkan sedikit pembicaraan dari yang sudah kita lakukan tadi. Jadi di sini tuh autis itu untuk sobat istimewa yang belum tahu, pengertiannya adalah gangguan perilaku dalam 3 domain utama. Yang terpenting itu yaitu sosialnya, komunikasinya, dan tingkah lakunya. Jadi kalau misalkan anak-anak kita mempunyai keistimewaan di sosialnya, mungkin di komunikasinya agak terhambat dan lain sebagainya, kita harus sedikit aware ya Mas. Harus sedikit aware juga dan harus lebih memikirkan untuk kedepannya. Jadi seperti itu ya sobat istimewa. Dan selain itu juga dibutuhkan penerimaan dari orang tua dengan anak yang spesial ini untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Jadi bukan berarti kita stop untuk mengajarkan anak itu. Nah selain itu juga sikap penerimaan dari lingkungan juga, lingkungan terdekat yang pastinya ya Maya, dari keluarga kitanya dulu, terus kemudian sedikit dari keluarga besar, baru nanti kita bisa memperkenalkan ke lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu ke masyarakat, ke sosial, dan lain sebagainya. Nah kuncinya adalah karena kenyamanan belajar anak itu untuk anak-anak spesial ini tuh tidak selalu belajar akademik. Jadi belajar di lingkungan terdekat juga mereka bisa kita ajarkan sedikit demi sedikit. Yang penting dia nyaman. Dan jangan lupa juga bawa anak keluar untuk melihat dunia yang indah ini ya Mama. Bener banget kan? Itu saran yang tadi disebutkan oleh Mama Tulus kayak gitu. Jadi dunia ini luas dan indah. Jadi anak itu harus diperkenalkan. Betul sekali. Nah untuk orang tua juga tetap semangat. Pokoknya kita harus tetap semangat dan harus menunjukkan kepada orang-orang juga, orang tua lainnya juga, kalau kita juga tetap bisa berdiri ya Maya, tetap bisa berdiri, tetap bisa mendidik anak jadi anak yang hebat seperti itu. Jadi terima kasih banyak untuk podcast kali ini. Sekian, terima kasih banyak Mama. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa juga di like, di subscribe, terus kayak itu juga di komen ya. Jadi selamat siang semuanya. Bye. Kita istimewa.